malam hari ini kembali kita berjumpa, kita bertemu lewat renungan malam kita. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu. Kita angkat hati kita, kita mau menyembah meninggikan nama Tuhan. Kita kagum karya Tuhan karena Dia Allah yang layak dipuji di dalam hidup kita. Pada malam hari ini, mari beri pujianmu kepada Tuhan sebagai rasa kekagumanmu akan kasih setia Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Kau sungguh indah, tiada parahnya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Ku kagum
besok bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam ini Bapa. Dan di dalam hadirat-Mu kami menaikkan setiap pernyataan pujian kami, iman kami kepada-Mu. Karena kami percaya hanya dengan kata ucapan syukur di hadapan Tuhan, itu yang memberkati dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya yang ada di dalam hidup kami. Dan kami mau terus tinggal bersekutu di dalam hadirat-Mu. Malam hari ini Bapa di sorga, kembali kami akan belajar akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon Roh Kudus untuk membukakan setiap kami pengertian yang benar, sehingga kami terus memahami dan mengerti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulutnya. Dan Tuhan, kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Sertai dan bentengi pagari seluruh kami, bahkan umat-Mu dimanapun mereka berada, yang mengikuti renungan malam ini Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa. Di dalam setiap benih firman-Mu yang kami terima malam hari ini ada janji Tuhan yang menghidupkan kami. Karena itu Bapa, kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini Tuhan. Kami mau terus belajar dan rindu terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berjumpa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan setiap kita yang mengikuti dalam renungan malam hari ini. Malam hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus 14 ini ada 40 ayat dan kita akan bagi dalam 2 kali perenungan, yaitu pada malam hari ini ayat 1 sampai 25 dan besok ayat 26 sampai yang ke-40. Puji Tuhan. Malam hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat dan kita akan pelajari beberapa hal, beberapa ayat firman Tuhan yang kita bisa baca, lihat dan renungkan bersama-sama. Dan tentunya sekali lagi kalau seluruh jemaat Tuhan semua yang bersama-sama dengan kita, ketika saudara juga membaca, tentulah pasti juga ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita bisa lihat, pelajari bersama-sama. Dan malam hari ini saya akan bacakan, kita akan lihat, saya akan bacakan dari ayat yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bersama-sama dan kita simak apa yang disampaikan, ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Itu kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini, setelah di 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat 13 di situ, bahwa yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, di dalam 14 ayat pertama di sini kata firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Ya, kalau kita perhatikan ada satu nasihat, motivasi, dorongan dari Paulus untuk berusaha untuk memperoleh karunia-karunia karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, kalau kita lihat, yang kita sudah sampaikan juga kemarin bahwa di dalam itu Paulus juga menyampaikan bahwa dalam jemaat itu ada karunia-karunia yang paling utama. Ya, karunia-karunia yang paling utama kalau kita perhatikan 12 ayat pasal 12 ayat yang ke-31, yaitu berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia utama itu apa sih sebenarnya? Salah satunya di sini adalah karunia untuk bernubuat. Dan di atasnya di ayat yang ke-28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat
pertama sebagai rasul, kedua nabi, ketiga sebagai pengajar. Inilah karunia utama dan menurut Paulus, ya, sesuai ilham Tuhan bagi dia, bahwa karunia ini dapat kita peroleh atau dapat kita berusaha, kita kejar, dan kita bisa miliki, ya, karunia-karunia tersebut. Ya, kalau kita lihat jabatan rasul dan nabi itu, kalau kita lihat baca firman Tuhan, jabatannya itu sudah tidak ada, tetapi karunianya masih ada pada hari ini. Nah, terus kita akan lihat bersama di dalam ayat pertama. Kita akan lihat penekanan dari 1 Korintus 14 ayat yang pertama ini. Saya akan coba lihat juga dalam terjemahan New King James Version, ya, dari bahasa Inggris. Dia tulis begini: pursue love, terus koma, and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Ya, jadi kejarlah kasih dan inginkan pemberian rohani, terutama supaya kamu dapat bernubuat. Nah, kalau kita perhatikan, kejarlah kasih itu, ya. Jadi kejarlah kasih itu berarti kasih itu yang harus dikejar, diusahakan dan dilakukan, ya. Sekejar, dan berarti artinya kalau kasih itu dikejar, berarti ini bukan hanya untuk diketahui atau dipahami, ya, dimengerti, tetapi juga dipraktekkan, ya, dilakukan, ya. Jadi kita tidak hanya mengetahui ciri-cirinya, definisinya seperti apa kasih tersebut. Kalau kita perhatikan, kasih ini juga baik kasih, kalau yang seperti Yesus katakan, baik kasih terhadap Allah yang hukum yang paling utama, dan kasihlah sesamamu manusia, ya. Jadi kasih terhadap Tuhan dan secara vertikal, dan kasih secara horizontal, ya. Jadi tidak hanya diketahui, tetapi juga yaitu dipraktekkan atau dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan pada pasal yang ke-13 dan ciri-ciri kasih ini yang kita bisa perhatikan. Kalau kita perhatikan kasih sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mengunggahkan diri, tidak melakukan, dapat saya katakan bahwa ini adalah praktek kepada sesama, ya, kasih kepada sesama, ya. Nah, kalau kita lihat juga misalnya kejarlah kasih ini berarti juga kasih kepada Allah. Yang pertama, kasih kepada Allah yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, baru sesudah itu bahwa kita juga mengasihi sesama kita. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi sesama kita. Nah, kalau kita misalnya tarik lebih jauh, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti dapat kita katakan ketika kita mengejar kasih sebagai orang yang berkarunia ini, sebagai orang yang diberikan rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa karunia, satu Tuhan, satu Roh, Allah yang sama yang mengerjakannya, maka berarti sentral atau fokus pelayanan mereka yang menjalankan karunia-karunia Allah adalah Allah yang dipermuliakan. Ya, jadi Tuhan yang dipermuliakan. Jadi melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita kerjakan, melalui setiap kapasitas yang Tuhan beri kepada kita, entahkah seorang yang memperoleh karunia-karunia utama, entahkah juga misalnya ada karunia-karunia yang lainnya, dan berbagai macam pemberian-pemberian, maka saudaraku dikasih Tuhan, sentral atau fokus yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu adalah supaya melalui hal tersebut itu Allah dipermuliakan, Allah ditinggikan, ya. Jadi bukan menarik orang berfokus kepada diri kita. Ya, jadi bukan supaya sebagai sarana untuk hal tersebut ini untuk orang datang kepada kita, ya, tetapi melaluinya Tuhan yang dipermuliakan. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap kehidupan kita, manakala diberikan anugerah, diberikan pemberian, maka firman Tuhan datang mengajarkan, mengingatkan kita sebagai orang yang mengatakan aku memiliki kasih, yang mengejar kasih itu, maka sebagai prakteknya yaitu adalah secara vertikal bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka fokus pelayanan kita sentralnya adalah
Tuhan yang harus dipermuliakan, Dia yang harus ditinggikan, ya. Bukan kitanya, bukan menarik orang untuk berfokus kepada diri kita, ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya bahwa mereka yang pandai berbicara seperti yang dikatakan di dalam pasal yang ke-13 itu, apakah mereka adalah orang yang dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia, bahasa malaikat, atau pandai berbicara, ya, maka mereka bukan memamerkan bahwa ia adalah seorang yang pandai berbicara, ya, atau juga bisa berkata-kata dalam semua bahasa, baik bahasa manusia atau bahasa malaikat atau juga pengetahuan, ya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kepandaian dia berbicara itu, maka sekarang kepandaian tersebut dipakai untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, atau bahwa apa yang ada kepada dia itu dan dipakai untuk menerangkan, memberi penjelasan kepada orang lain supaya mereka bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka bisa mengerti atas seluruh situasi hidup yang mereka alami. Ya, dan dengan sendirinya juga kita berkata bahwa orang yang pandai berbicara juga berarti berhubungan dengan orang yang diberikan karunia, yaitu bernubuat. Karena bernubuat itu berarti, nanti kalau kita perhatikan ini berhubungan dengan di dalam ayat yang ketiga itu, ia membangun, menasihati dan menghibur. Membangun, menasihati dan menghibur. Jadi membangun itu berarti ada sesuatu yang perlu disampaikan, ada sesuatu pengajaran firman Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan kepada dia untuk bisa menguraikan, bisa menjelaskan firman Tuhan oleh karena kepandaian, oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Maka berikutnya ia memakai karunia tersebut itu untuk memuliakan Tuhan sehingga orang berfokus kepada Tuhan. Dan ia membangun. Ia mulai membangun, meletakkan sebuah dasar dan juga fondasi membangun orang tersebut. Ya, supaya memiliki satu konsep pemahaman yang benar tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang firman Allah. Terbangunlah satu landasan iman, landasan pengajaran yang benar kepada orang-orang percaya. Dan juga berikutnya yaitu menasihati, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan tuntunan, memberikan sebuah petunjuk, ya, sesuai kebenaran firman Tuhan atas berbagai situasi hidup yang jemaat Tuhan hadapi. Dan demikianlah yang kita lihat kepada jemaat yang ada di Korintus ini, temanya seperti yang sudah saya katakan bahwa masalah-masalah dalam jemaat dan pemecahannya. Manakala ada jemaat yang misalnya ada masalah, baik masalah secara bersama-sama, secara korporat ataupun secara personal, maka firman Tuhan yang datang seorang yang diberikan karunia Tuhan ini, seorang yang diberikan kepandaian berbicara, maka sebagai seorang yang memiliki kasih, seorang yang mengejar kasih dan yang mempraktikkan kasih itu, maka kepandaian yang Tuhan berikan kepada dia, hikmah yang Tuhan berikan kepada dia itu, memampukannya untuk menguraikan, menerangkan, memberikan ajaran, memberikan nasihat terhadap setiap orang-orang percaya, setiap jemaat, supaya mereka bisa termotivasi. Dan mereka bisa terbangun dan mereka juga akhirnya bisa dihiburkan oleh karena ada yang Tuhan pakai. Jadi itu yang saya katakan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bukan menarik orang untuk berfokus kepada diri kita, ya, bukan menarik dalam kepandaiannya itu, ya, untuk memuliakan Tuhan, berarti bukan untuk kepentingan dia, ya, kepentingan seseorang yang berkarunia tersebut. Dan itu yang Paulus sampaikan, kejarlah kasih itu. Nah, kejarlah kasih itu. Jadi fokus ketika saudara-saudara adalah orang yang berkarunia, adalah seorang yang dianugerahkan karunia Tuhan, maka fokusnya adalah bagaimana memuliakan Tuhan melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita lakukan, ya. Dan juga sesudah itu maka di dalam prakteknya juga terhadap sesama, bahwa kita sebagaimana kita mau memuliakan Tuhan, dan di dalam prakteknya juga di dalam sesama ini yang kita perhatikan di sini, bagaimana di situ kata firman Tuhan, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan di sini, dan juga berikutnya ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Alkitab juga menekankan kepada setiap kehidupan kita, salah satu yaitu kita mengatakan bahwa
sebagaimana juga tulisan Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Bagaimana mungkin ia berkata aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan sedangkan saudaranya sendiri yang kelihatan tidak dikasihi. Ya. Jadi artinya juga kata firman Tuhan, ia juga yang barang siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita sebagai orang yang percaya ini mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku memuliakan Tuhan dengan apa yang adaku, maka di dalam praktiknya juga itu adalah bagaimana kita jadi seorang yang mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, salah satu contohnya itu bagaimana kita tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Ada kesalahan-kesalahan ya yang diperbuat oleh orang lain, oleh sesama kita. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan ketika sesama kita, saudara kita, ya mereka sudah mengakuinya, ya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan mengampuni, maka kita juga harus memberikan pengampunan dan tidak menyimpan setiap kesalahan orang lain. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Saya katakan bahwa sentral fokus pelayanan adalah Tuhan, ya, yang dipermuliakan, bukan memamerkan apa yang ada kepada Dia, ya, bukan juga mengatakan bukan supaya menarik, supaya orang memamerkan atau juga menarik bahwa ini loh saya seorang yang diberikan kepandaian, diberikan berkata-kata dengan berbagai macam ini, ya, dan seterusnya. Tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Atau juga saudara dikasih oleh Tuhan sebagaimana juga di 1 Korintus 13 ayat yang ke-3 ini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku atau yang bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku, atau artinya jangan sampai juga mengatakan bahwa saya yang paling banyak berkorban, memberi, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jadi saya yang sudah paling banyak melakukan hal ini, saya yang sudah paling banyak mengerjakan hal ini, ya saya yang sudah paling banyak berkorban, ya memberikan apa yang saya bisa lakukan, berkorban secara materi, berkorban juga ya baik waktu, tenaga, pikiran ataupun juga hartanya dikorbankan, ya, sehingga dengan seperti itu menarik orang, ya, bersuara, menarik orang supaya orang mengatakan dialah yang paling banyak berkorban, ya, dan seterusnya untuk rumah Tuhan, untuk ini dan seterusnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, manakala juga misalnya kita diberikan anugerah seperti ini untuk melakukannya, mengerjakan, bisa berkorban oleh karena Tuhan menganugerahkan itu kepada kita, maka sekali apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan itu terhadap sesama kita, untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, di mana kita berada, maka sentralnya, fokusnya adalah bahwa Tuhan yang dipermuliakan. Saya bisa melakukan ini bukan karena saya yang hebat, bukan karena saya yang kuat, ya, tetapi saya bersyukur oleh karena Tuhan yang memampukan saya, Tuhan yang menolong saya, sehingga tidak menarik perhatian kepada orang lain untuk memuji, ya, untuk memujinya bahwa ya si orang tersebutlah, ya, yang melakukan banyak hal sehingga baik pekerjaan Tuhan, baik komunitas, baik apa bisa berjalan pada hari ini. Tetapi sekali lagi nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Paulus mengatakan kejarlah kasih itu, ya, artinya bahwa bagaimana sebagai seorang yang memiliki karunia Tuhan yang diberikan anugerah, maka di dalam prakteknya adalah kita memuliakan Tuhan. Sentralnya, fokus adalah Tuhan yang dipermuliakan, bukan menarik orang untuk berfokus kepada diri kita atau mencari keuntungan, ya, dari setiap karunia-karunia yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, ya. Dan juga sebagai orang yang mengatakan bahwa saya memuliakan Tuhan melalui setiap karunia yang ada kepada saya juga, maka juga sebagai bukti juga karena kasih itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama juga, di dalam prakteknya adalah saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana juga saudara dikasih oleh Tuhan untuk kita juga belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain dan menjadi seorang yang
tidak pemarah. Nah, kalau ini berarti nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus, itu yang kita perhatikan, bahwa jemaat yang di Korintus ini Paulus menasihatkan mereka dengan sedemikian rupa supaya kamu tidak marah, ya, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan terhadap sesama, ya, bahwa ya itu yang kita perhatikan, bahwa mereka ini memiliki kubu-kubu satu dengan yang lainnya, merasa diri lebih daripada yang lainnya, ada perpecahan, dan mungkin justru itu timbul perselisihan, iri hati, ya. Dan saudaraku, Paulus datang memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka tidak menyimpan kesalahan sesama mereka dan tidak marah, tetapi mereka belajar untuk kembali saling mengampuni satu dengan yang lain sebagai wujud kasih mereka kepada Tuhan, sebagai wujud bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia, apakah karunia utama dan juga karunia-karunia yang lainnya. Maka sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang telah memberikan karunia dan hadirnya mereka ada di mana itu, Tuhan bawa mereka ada di mana, di tengah-tengah jemaat terhadap sesama mereka, maka mereka bisa mengaplikasikan, menyatakan hal tersebut, ya, di dalam praktek hidup sehari-hari, yaitu mereka bisa sabar, mereka bisa murah hati, ya, tidak cemburu, tidak memegahkan, tidak memparadekan, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Saudara kasih Tuhan, kiranya kasih ini terus yang kita pahami, yang terus diajar kepada kita, tidak hanya kita pahami oleh pertolongan Tuhan, juga terus memampukan kita untuk kita mempraktekkannya, melakukannya, kasih terhadap Tuhan dan juga kasih terhadap sesama kita, bahwa sebagai orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan, pemberian rupa-rupa pelayanan, berbagai perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan kepada kita, ya, dan juga baik kesempatan juga untuk memberikan apa yang ada kepada kita, ya, berkorban, ya, kesempatan untuk menjadi seorang yang murah hati, yang bisa berkorban, ya, apa yang ada pada kita. Kita tahu ini adalah kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dia yang harus makin bertambah, tetapi bukan saya yang harus makin berkurang-kurang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Nah, jadi saudaraku, itu yang kita lihat, sehingga Paulus mengatakan kejarlah kasih itu. Dan berikutnya kita perhatikan, usahakanlah, ya, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat, ya. Jadi tadi saya bacakan dalam terjemahan New King James Version, desire spiritual gift, inginkanlah pemberian rohani, usahakanlah, ya, inginkanlah, ada satu kerinduan, keinginan, yaitu terutama karunia untuk bernubuat, ya. Jadi ada pemberian rohani di sini, memperoleh karunia-karunia, terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa sampai Paulus sekankan misalnya terutama karunia untuk bernubuat? Ya, saudara kasih oleh Tuhan, memang kalau kita perhatikan juga di sini adalah Paulus berbicara misalnya juga tentang bahasa roh yang tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Seorang yang berbahasa roh kita tidak boleh larang waktu dia berbahasa roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi ia menguatkan dirinya, ya. Tapi Paulus juga mengatur bagaimana misalnya dalam pertemuan jemaat. Nah, tapi saudara yang kita coba ingin lihat adalah inginkanlah, rindukanlah, yaitu pemberian rohani dan khususnya karunia bernubuat. Nah, khususnya bernubuat. Kalau kita perhatikan, tetapi siapa yang bernubuat di dalam ayat ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi mereka menasihati, memberikan nasihat, ya, membangun, ya, dan menghibur. Membangun, menasihati, dan menghibur. Membangun seorang, ya, supaya rohani mereka, kehidupan mereka bisa terbangun. Atau juga saya katakan bahwa bangunan itu bisa kuat, bisa sehingga sekalipun ada badai, ada hujan atau ada apa saja, bangunan itu tetap kuat. Oleh karena apa? Fondasinya, landasannya yang diletakkan dengan benar. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus, ya, dalam perumpamaan dalam Injil Matius, barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apabila datang hujan, ya, banjir, angin melanda rumah itu, dan seterusnya, saudaraku, rumah itu tetap kuat oleh karena didirikan di atas landasan yang benar.
Ya, dan itu yang kita perhatikan. Paulus juga mengatakan, aku sebagai seorang ahli bangunan telah meletakkan dasar. Ya, dan orang lain terus membangun di atas. Jadi dia meletakkan dasar. Dasarnya itu penting. Ya, membangun berarti bangunan itu supaya kuat, supaya kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan, ya. Ya, tidak mudah sekalipun ada banjir, ada hujan, ada badai datang, tetap kuat. Oleh karena apa? Dia memiliki sebuah landasan yang kuat. Ada fondasinya yang kuat, ada dasar yang diletakkan dengan benar, ya. Dan dasar yang diletakkan dengan benar, dan juga di dalam membangun itu bahan-bahannya seperti apa yang dipakai itu juga penting. Seperti apa membangunnya, bahan-bahan yang digunakan, ya, dan supaya bangunan itu menjadi kuat itu juga penting. Berarti seorang ahli bangunan ini mengatakan bahwa bagaimana dia membangun, pertama landasannya, fondasinya, dan berikutnya bahan-bahan apa yang dipakai. Dan juga kalau kita lihat supaya bangunan itu kuat juga, ini berbicara juga butuh waktu, proses. Ya, jadi supaya bangunan itu menjadi kuat ini, saudaraku, maka dia harus terus bangun bahannya, dan juga dia juga butuhkan waktu supaya bangunan tersebut menjadi kuat. Kalau misalnya hanya supaya mungkin cepat-cepat, maka saudaraku dengan cepat-cepatnya itu maka bangunan itu juga tidak akan kuat. Nah, saudara dikasihlah Tuhan bahwa kata firman Tuhan, siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada ia membangun. Jadi kejarlah hal seperti ini, kejarlah karunia nubuat ini. Karena dengan karunia nubuat ini berarti saudara-saudara kasihlah Tuhan. Kalau kita lihat karunia nubuat baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah seorang pemberita dan penafsir firman Allah yang dipenuhi oleh orang. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan firman Allah. Dan sesudah mereka dipenuhi dengan firman Allah, Roh Tuhan memenuhi kehidupan mereka, dan berikutnya juga mereka dimampukan juga untuk memberitakan dan menafsirkan, ya, mengajarkan kebenaran firman Allah, ya. Nabi-nabi perjanjian lama maupun perjanjian baru untuk menyingkapkan dosa, memberitakan kebenaran, mengingatkan akan datangnya penghakiman, memberantas keduniawian dan kesuraman di antara umat Allah, ya. Sifat, beban, keinginan, dan kemampuan seorang nabi, semangat memurnikan gereja, kepekaan yang dalam akan kejahatan, serta kemampuan untuk mengenali dan membenci ketidakbenaran, pemahaman yang tajam terhadap bahaya ajaran palsu, keberhantungan terhadap firman Allah. Jadi intinya saudaraku dikasih Tuhan, mereka dipenuhi dengan firman Tuhan karena mereka terlebih dahulu diajar, dilengkapi baik secara pengetahuan firman Tuhan, karena mereka membiarkan dirinya terus diajar, dilengkapi, belajar kebenaran firman Tuhan, mereka terima pengajaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan Roh Tuhan memampukan mereka yang telah sudah lahir baru, yang sudah ditransformasi, yang terus diperbaharui dalam hati pikiran, bahkan mereka yang telah dimuridkan, tertanam, mengakar dalam rumah Tuhan, dan memberikan terus mereka diri mereka diajar, dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Tuhan, ya, melalui hamba-hambanya telah membangun setiap kehidupan kita, telah membangun setiap kehidupan orang-orang percaya. Maka kita yang telah terbangun ini di atas landasan, fondasi yang benar, dan juga dengan material alat-alat juga yang dipakai untuk membangun kehidupan kita, saudaraku dikasih Tuhan, maka kita yang telah kuat ini juga kata firman Tuhan. Selanjutnya saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita juga harus merindukan juga supaya kita menjadi seorang yang bisa menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan, atau pada kita diberikan karunia nubuat untuk berikutnya apa saudara? Membangun, meletakkan dasar, fondasi, landasan pengajaran iman kekristenan. Ada dasar-dasar iman yang perlu diajarkan. Ada landasan-landasan pengajaran firman Tuhan yang perlu diletakkan kepada orang-orang percaya, orang-orang beriman, orang benar. Supaya dengan landasan yang kuat ini, fondasi yang benar ini, manakala rumah mereka terbangun, saudaraku, sekalipun ada badai, ada tantangan, ada rintangan, tetapi mereka bisa terbangun dengan baik. Karena landasannya, fondasinya, dan juga berarti kita membangun juga dan meletakkan, saudaraku, materialnya atau bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan, saudaraku, yang benar, sesuai kebenaran firman Tuhan, ya, supaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan rohani umat Tuhan, kehidupan rohani jemaat Tuhan itu bisa terbangun dengan baik, ya. Dan juga berikutnya untuk menasihati, ya, memberikan arahan, memberikan teguran, ya, menyingkapkan, ya, rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga misalnya ada yang misalnya sudah mulai
sepertinya ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, tetapi seorang yang diberikan anugerah karunia nubuat ini, karena mereka juga menginginkannya, merindukannya, sehingga Tuhan menganugerahkan kepada mereka ini, sehingga mereka bisa mengerti, ya, memahami, ya, dan memberikan arahan, memberikan tuntunan juga. Dan seperti ini juga kita bisa melihat, saudara, berarti juga kepada mereka yang juga bisa memberikan yang namanya membedakan roh, ya, bahwa ini adalah ajaran yang tidak benar, ya, bahwa ini adalah ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, kata Paulus, rindukanlah, usahakanlah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Alangkah luar biasanya bila setiap kita jemaat Tuhan ini diberikan anugerah, ya, karunia, ya, karunia bernubuat ini, supaya hadirnya kita di mana itu kita menjadi orang-orang yang bisa membangun sesama kita, ya, dan juga bisa memberikan arahan-arahan nasihat firman Tuhan dan menghibur. Oleh karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena kita terlebih dahulu juga telah dibangun, telah dihibur, yaitu dengan tertanamnya saudara dan saya di rumah Tuhan di mana saudara berada. Dan ini, saudaraku dikasihi Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada gembala-gembala yang, saudaraku, saya melihat juga secara bahwa ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar yang Tuhan berikan karunia itu untuk membangun jemaat Tuhan, supaya kita boleh terbangun, diletakkan dasar yang benar, diterbangun sehingga bangunan rohani kita menjadi kuat, saudara, menjadi kuat. Dan berikutnya dalam perjalanan ini, sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, ada hujan datang, ada berbagai macam ajaran yang tidak benar, tetapi oleh karena kita yang mengakar, tertanam di dalam rumah Tuhan, maka kita tetap kuat. Oleh karena sekali lagi juga ada hamba-hamba Tuhan, ada umat Tuhan yang diberikan anugerah karunia bernubuat, ya, kepada mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga hadirnya saudara dan saya ada di mana itu, saudara, ketika hidupmu itu adalah hidup yang menjadi terang, hidup yang menjadi berkat, menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara dikasihi Tuhan, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita ini, harinya kita di mana, saudara, orang-orang lain mereka bisa terbangun, orang-orang lain bisa terhibur, orang-orang lain, saudaraku yang dikasihi, mereka bisa menerima nasihat, ya, mengalami penghiburan daripada Tuhan dalam berbagai macam situasi hidup yang mereka alami. Bahkan mungkin juga ada ajaran-ajaran yang tidak benar yang coba ingin menggoyangkan, menggoncangkan. Oleh karena pada setiap kehidupan kita telah dilengkapi, ya, dengan firman Tuhan, dan sebagaimana kita telah tertanam, mengakar dalam rumah Tuhan, dimuridkan, digembalakan, saudaraku, dalam rumah Tuhan, maka kita diberikan kemampuan untuk bisa melihat, ya, untuk, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bisa membedakan ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena kata firman Tuhan, iblis juga datang seperti malaikat terang, ya, datang seperti menyamar dengan tipu dayanya, ya, ingin mengacau atau ingin menggoyangkan jemaat Tuhan yang ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini setiap kehidupan kita, mari kita terus merindukan supaya Tuhan juga memberikan kepada kita mengejar, yaitu apa? Karunia-karunia, terutama karunia untuk bernubuat, ya, karunia untuk bernubuat. Sekali lagi, jabatan nabi sendiri sudah tidak ada, tetapi karunianya masih ada, dan Tuhan akan menganugerahkan juga pada kita bagi setiap orang yang merindukan. Berarti artinya apa? Supaya hadirnya saya di mana itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hidupan saya ini juga bisa menjadi seorang yang membangun, ya, menasihati, menghibur, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kita terlebih dahulu sudah diajarkan juga. Terlebih dahulu kita yang telah dilahirkan baru, yang terus diperbaharui dalam hati dan pikiran kita, kita telah dimuridkan, kita telah tertanam, kita telah mengakar dalam rumah Tuhan, dan kita terus juga, ya, diajarkan menimba terus kebenaran firman Tuhan, ya, sebagaimana Amsal berkata, ya, berilah orang bijak pengetahuan supaya ia menjadi lebih bijak. Ajarkan terus, atau kita terus mengarahkan hati kita untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan berikutnya kita yang telah diajar dilengkapi dengan berbagai macam, sehingga kita punya nilai. Ada sesuatu yang Tuhan taruh bagi kita, sehingga hadirnya di mana kita, Tuhan bawa kita, Tuhan lepaskan saudara di mana, seperti anak panah yang dilepaskan, Tuhan taruh di mana? Di tengah keluarga, di lingkungan pekerjaan, di masyarakat, di bangsa kita, di mana saja tempatkan setiap kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang menjalankan karunia-karunia. Dan lebih daripada itu, saudara, kita melihat bahwa karunia kenabian ini juga, saudaraku, seorang yang menyingkapkan dosa, memberitakan kebenaran, ya, memberantas keduniawian dan kesuraman di antara umat Allah. Manakala ada perbuatan dosa, ada ketidakbenaran,
Ya, ada penyimpangan dari kebenaran, maka mereka akan berdiri untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Nah, itu yang kita lihat, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan pakai ya nabi-nabi perjanjian lama maupun juga kita lihat dalam perjanjian baru yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan, menyingkapkan ketidakbenaran, memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya umat Tuhan ini bisa terus boleh bertumbuh, bisa terbangun dengan benar di atas landasan yang benar. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya berdoa pada malam hari ini kita yang terus diberikan karunia roh daripada Tuhan, karunia roh, ya, terus memiliki kasih Tuhan. Artinya apa? Fokus pelayanan kita, fokus apa yang kita kerjakan adalah semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apa juga yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, ini adalah pemberian daripada Tuhan. Semuanya kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan, sekali lagi saudaraku yang kasih, bukan kita, ya, bukan menarik orang lain untuk berfokus kepada diri kita, tetapi Tuhan yang dipermuliakan, yang ditinggikan. Dan di dalam praktek hidup sehari-hari di mana Tuhan bawa kehidupan kita, kasih terhadap sesama juga nih, harus juga kita praktekkan, tidak dijalankan oleh pertolongan roh Tuhan. Dan sesuatu yang kasih oleh Tuhan, mari kita juga merindukan terus supaya karunia-karunia rohani Tuhan terus nyatakan bagi kita. Terutama karunia yang untuk bernubuat, yaitu untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Sehingga hadirnya kita di mana, saudara kasih oleh Tuhan, sesama kita, umat Tuhan, orang percaya, tempat di mana kita berada, saudara, terbangun di atas landasan yang benar. Mereka boleh menerima nasihat-nasihat yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan di dalam segala macam kondisi apapun yang mereka alami, ada penghiburan Tuhan. Ada firman Tuhan yang datang menguatkan, menghibur mereka, membangkitkan mereka, supaya mereka boleh tetap kuat. Kalau misalnya tengah perjalanan, rasa-rasanya, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, ya, beratnya tekanan, beratnya apapun, tetapi oleh firman Tuhan yang datang sehingga mereka bisa terbangun kembali, ya, sehingga mereka tidak memadamkan roh mereka, tetapi roh mereka terus menyala-nyala dan melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali menyembah Tuhan, dan sesudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan datang di dalam setiap pribadi kita malam hari ini, berbicara tentang karunia. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pakai setiap karunia yang Tuhan beri bagi setiap kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menguatkan, menghibur saudara-saudara seiman kita yang lainnya dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita, dan kita akan menaikkan satu pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami dapat melayani Engkau, dan kami boleh pakai hidup ini untuk terus menyenangkan Engkau. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang Kau
bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih perenungan firman-Mu Tuhan yang kami bisa pelajari Tuhan, yang kami bisa dengar pada malam hari ini. Oleh pertolongan Roh Tuhan, memampukan kami untuk menghidupi dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kasih ini terus Tuhan menjadi kesukaan kami. Tidak hanya kami mengetahui, tetapi kami juga mempraktekkan ya Tuhan, dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan, kami terus merindukan karunia-karunia rohani terjadi bagi kami Tuhan, supaya melalui kehidupan kami Tuhan, orang-orang percaya umat Tuhan, mereka bisa terhibur, mereka bisa terbangun ya Tuhan, dan mereka bisa menerima nasihat-nasihat ya Tuhan, sesuai firman-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan yang memakai kehidupan kami ya Tuhan, yang memakai mulut kami, yang memakai hidup ini Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi berkat-Mu Tuhan, sehingga umat Tuhan mereka bisa terbangun di atas landasan, di atas fondasi yang benar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Karena kami terlebih dahulu sudah juga Tuhan dibangun di atas dasar landasan yang benar ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan, pertolongan Tuhan memampukan kami juga supaya hadirnya kami juga Tuhan menjadi berkat, menjadi terang-Mu ya Tuhan. Sesama umat Tuhan, sesama orang percaya, dan di mana saja hadirnya setiap umat-Mu Tuhan, banyak jiwa boleh dibangun, diberkati, ditolong, dihibur ya Tuhan. Mereka menerima penghiburan oleh karena Tuhan memakai kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah melengkapi mereka, dan Tuhan akan terus melengkapi kehidupan kami dengan karunia-karunia-Mu ya Tuhan. Untuk boleh bekerja ya Tuhan, untuk boleh terus hadirnya kami Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan keajaiban, kebesaran Tuhan melalui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai terus kami, lengkapi terus kami ya Tuhan, menjadi alat-Mu ya Tuhan, dalam berbagai bidang kehidupan ya Tuhan, dalam berbagai hal ya Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan melalui semuanya Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh ya Tuhan apa kami, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi doa kami, kerinduan semuanya Tuhan yang menjadi jawaban. Yang lemah, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan semua juga yang ikut bersama-sama dengan kami dalam perundungan ini, Tuhan yang sudah memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu dimanapun tersebar, dimanapun ada, di bangsa Indonesia ini Tuhan, di daerah-daerah di mana saja Tuhan tempatkan kami Tuhan. Tolong hadirnya gereja-Mu, hadirnya umat-Mu, hadirnya hamba-hamba-Mu. Tuhan akan terus memakai mereka, Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka, Tuhan akan terus menolong dalam berbagai hal, dalam pergumulan, dalam setiap kanan, dalam setiap apapun saja dirindukan. Tuhan yang menolong semua kehidupan mereka ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan juga hadirnya juga umat-Mu Tuhan, mereka yang ada di pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Tuhan yang menolong mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama dengan pemerintah kami pada hari ini dalam perjuangan yang dilakukan untuk ya Tuhan menahan laju daripada COVID dan juga penanganan mereka yang terinfeksi, dan juga Tuhan bersama dengan itu juga Tuhan supaya ekonomi kami tidak mengalami resesi dan penanganan dampak ekonomi. Tuhan tolong semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan juga pada hari ini Tuhan, vaksin juga sedang diusahakan Tuhan, tolong Tuhan lebih daripada itu Engkau turut bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Allah memproteksi, melindungi ya Tuhan, khususnya umat-Mu, hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apa yang mereka sentuh, mereka bertemu dengan siapa, Tuhan hanya menolong semuanya Tuhan. Perlindungan Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa Tuhan boleh campur tangan terjadi Tuhan, sehingga COVID ini Tuhan boleh dapat dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, baik di bangsa Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Tuhan yang menolong semuanya Tuhan. Dan Tuhan Bapa, melalui semua ini kami bisa belajar ya Tuhan, bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan, bahwa jaminan keamanan, jaminan pertolongan kami hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga semakin mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami terus mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan, bahwa masa-masa di mana kami berada dalam masa-masa yang terakhir, tanda-tanda yang mendahului kedatangan-Mu itu betapa pentingnya kami mempersiapkan diri kami, untuk kami tidak ya Tuhan bermain-main dengan dunia ya Tuhan, untuk kami tidak ya Tuhan memakai setiap kesempatan ini dalam cara hidup yang tidak benar kepada Tuhan, tetapi dalam cara hidup yang memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami mengakhiri perundungan malam kami Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan shalom.